They say the whole world is watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if my time is running out, day after day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu pada baik ya. Dan semoga selalu baik, sehat selalu, dan semoga ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih jauh, saya di sini akan memperkenalkan diri sendiri ya. Nama saya Asep Brahmana, saya mahasiswa dari kampus STI Syekh Mansur Pandeglang. Prodi Pendidikan Agama Islam, dan sekarang sedang menempuh di semester 3. Doakan saya juga ya. Semoga saya sehat selalu dan lulus tepat waktu. Saya di sini akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Media dan Teknologi, pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Haji Agus Hidayatullah, Eskom MPD. Yaitu tentang peran, fungsi, klasifikasi, dan karakteristik media pembelajaran. Tentu ya, teman-teman di sini sudah paham betul, sudah tahu betul tentang apa itu peran, apa itu fungsi, apa itu karakteristik, dan klasifikasi. Media pembelajaran juga itu teman-teman semuanya pasti sudah paham. Nah, di sini saya sedikit akan mengulas saja ya. Tentang yang pertama, langsung saja kita mulai ya, tentang peran media pembelajaran. Nah, kita bahas dulu nih, media itu apa gitu ya. Ya, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jama ya dari medium tuh, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber. Nah, jadi media ini ibaratkan perantara pengantar sumber dari pembelajaran gitu. Misal saya contohkan ya. Kita ingin memakan mie. Dengan apa? Dengan sendok. Nah, sendok itu bisa disebut dengan media, perantara antara kita dan mie. Nah, seperti itu teman-teman. Sudah paham sampai sini? Semoga teman-teman semua paham ya apa yang saya jelaskan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang peran media ya. Pengertian peran media yaitu memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal. Nah, verbal ini yaitu tidak dalam bentuk kata-kata tertulis gitu, atau tulisan gitu lebih tepatnya ya. Dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Indra ini kan ada indra mata, indra mulut, indra pendengaran, penglihatan gitu ya, indra rasa gitu. Karena menurut pada ahli itu ya, kemampuan daya serap manusia dalam memahami masalah dengan panca indera. Jadi manusia itu bisa mengatasi masalah atau memahami masalah tersebut dengan menggunakan panca indera. Itu kelebihan manusia. Nah, itu dia peran dari media pembelajaran. Karena tidak semua manusia itu terlahir secara sempurna ya teman-teman semua. Ada yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Ada yang bisa mendengar tapi tidak bisa berbicara. Nah, ini salah satu untuk mempermudah siswa dalam hal belajar, yaitu dengan cara perantara medianya gitu. Nah, ada media visual, ada media audio visual. Karena ketika kita memahami pembelajaran itu,
sulit untuk kita paham kalau tidak ada medianya gitu. Sulit teman-teman. Saya juga seperti itu gitu. Bagaimana orangnya, ada yang menyukai visual, ada yang menyukai audiovisual. Itu lebih bisa dipahami dan bisa dipelajari oleh orang-orang tertentu gitu ya. Untuk itu adanya media ini ya perannya itu untuk mengatasi keterbatasan orang-orang, keterbatasan ruang dan waktu, dan daya indera juga gitu. Seperti itu teman-teman. Sudah paham ya? Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi media pembelajaran ya. Nah, tadi kita bahas tentang peran. Sekarang tentang fungsi. Menurut teman-teman semuanya, peran dan fungsi itu sama nggak sih? Tentu beda. Dari katanya saja sudah beda. Peran itu ya, saya jelaskan sedikit. Peran itu suatu tugas ya, yang diemban oleh seseorang gitu. Misal, kita contohkan dulu supaya kalian lebih ada membayang di pikiran kalian gitu. Fungsi itu, peran itu misal kita contohkan kepada guru ya. Peran seorang guru itu yaitu mendidik ya, ataupun mengajar gitu. Nah, tetapi kalau fungsi seorang guru itu yaitu memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa-siswanya. Seperti itu teman-teman. Beda kan? Jadi lebih jelasnya peran itu adalah tugas, fungsi itu adalah bentuk dari kegiatan tugasnya itu apa gitu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran di sini dalam dunia pendidikan ada beberapa unsur. Ya, saya akan mengambil tokohnya ya, yang akan saya jelaskan yaitu tentang dari tokoh Lepis dan Lenz. Nah, dia menjelaskan ada beberapa unsur fungsi media ini dalam pembelajaran pendidikan gitu ya. Yaitu yang pertama fungsi atensi. Nah, ada yang sudah tahu atensi di sini apa? Atensi itu menarik dan mengarahkan perhatian. Nah, yang saya jelaskan tadi di atas sudah pasti ya. Pembelajaran pada zaman sekarang ini sulit untuk kita mengkoordinir kelasnya gitu. Karena apa? Karena medianya kurang kompeten ataupun kurang disukai oleh siswa-siswa gitu. Untuk itu ada fungsi atensinya juga, yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian gitu. Dengan media yang bagus, yang layak, yang menyolok gitu. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini yaitu memahami dan mengingat informasi. Nah, karena kelemahan siswa itu bukan karena kurangnya guru memberikan materi, bukan. Karena siswa itu susah untuk memahami dan mengingat apa pembelajaran yang barusan dipelajari gitu. Seperti itu. Jadi fungsi ini lebih menekankan untuk memahami ya, lebih mudah memahami dan lebih mudah mengingat informasi yang diberikan juga gitu. Ini cara yang lebih baik ataupun fungsi yang bagus juga dari fungsi media pembelajaran ini. Karena kadang kita merasa bosan dengan teori ataupun menulis saja ketika di kelas. Tapi tidak bisa memahami dan mengingat informasinya juga gitu. Nah, itu kelemahan siswa itu. Dan di sini kita mengatasinya dalam fungsi media pembelajaran gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi kompensatoris. Nah, yaitu fungsi untuk mengakomodasi peserta didik yang lemah dengan konteks membaca tulisan dan mengatasinya dengan media visual ataupun audiovisual. Banyak yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca gitu ya. Itu bisa diatasi dengan cara kita memberikan media yang baik kepada mereka. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan media visual, media audiovisual gitu. Karena tadi tidak semua orang itu lahir
di dunia ini dengan keadaan sempurna gitu ya. Sekarang ada sekolah luar biasa ataupun pendidikan inklusi ya gitu, seperti itu. Mereka tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca, tapi ketika mereka melihat audio visual, ditontonkan gambar, dan guru itu suruh menjelaskan kepada siswa tersebut, ya bisa mereka menjelaskan. Nah, pemahaman di situ berarti bahwa audio visual ataupun konteksnya visual ini ya bisa lebih mengakomodasi, menjembatani siswa-siswa yang kurang dalam hal seperti itu bisa paham gitu. Jadi sangat berpengaruh teman-teman fungsi kompensatoris ini gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya jelaskan dari fungsi media pembelajaran. Dan selanjutnya ada juga teman-teman, jangan dulu di skip ya video ini. Kita akan lebih jauh membahas tentang klasifikasi media pembelajaran nih. Akan saya bahas ini. Oke, kita pindah kepada klasifikasi media pembelajaran. Nah, apa itu sih klasifikasi? Teman-teman sudah paham di sini ya, sudah tahu apa itu klasifikasi? Betul, 100 buat Anda. Oke lah, klasifikasi berarti bahwa mengkelompok-kelompokkan media pembelajaran gitu. Misal contoh, akan saya bahas langsung ya. Menurut Lessing Pollock itu mengklasifikasikan media pembelajaran itu menjadi berapa ya? Menjadi 5 kalau tidak salah itu dalam bukunya tahun 1992 itu ya. Nah, yang pertama dia mengatakan ataupun mengklasifikasikan media berbasis manusia. Nah, jadi pada zaman dulu itu manusia itu merupakan media gitu. Media yang paling tua gitu. Yang paling tua untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi gitu. Kalau sekarang kan beda lagi. Guru itu sebagai penunjang saja gitu, bukan dari media ya. Karena keaktifan di kelas itu lebih dominan 75% kepada siswa-siswa ya sekarang mah. Dan sisanya itu guru gitu ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu media berbasis cetak. Nah, berbasis cetak ini bisa melingkup dari buku, teks, buku saku, modul pembelajaran gitu ya, majalah, dan lembaran-lembaran kertas gitu. Selanjutnya media berbasis visual. Nah, yang saya jelaskan tadi, visual yaitu berarti gambar gitu. Lebih mudah memahaminya siswa ketika kita memberikan pelajaran dan ada medianya, media berbasis visual, itu lebih gampang diingat dan lebih gampang memahami gitu oleh siswa tersebut. Karena kelemahan siswa itu yang saya jelaskan tadi, susah untuk memahami. Dan yang selanjutnya media berbasis audio visual. Menggunakan proyektor. Sekolah-sekolah sekarang sudah banyak yang menggunakan proyektor. Karena apa? Karena mudah dipahami, mudah untuk menyerap materinya, dan tidak merepotkan sebagai pengajarnya juga gitu. Tapi permasalahannya itu saya temukan di beberapa kasus, yaitu tentang sekolah yang membiarkan pelajaran itu hampir 100% menggunakan proyektor gitu. Ada yang tidur di belakang di bangku, ada yang juga ngobrol, ada yang memahami tapi tidak melihat situasi sekitar gitu. Banyak masalah yang seperti itu. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tentunya kita menggunakan media berbasis audio visual ini harus balance gitu dengan pemahaman siswa, dengan pembelajaran gurunya gitu. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada media berbasis audio visual. Ini cuma penunjang ya. Tadi cuma media pengantar untuk siswa-siswa itu paham gitu, seperti itu. Dan yang selanjutnya media berbasis komputer. Nah,
Media berbasis komputer ini yaitu menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Komputer digunakan untuk anak-anak masuk jenjang sekolah menengah pertama ya. Karena SD itu kemungkinan susah untuk kita mempelajari atau mengajarkan kepada anak-anak SD lebih paham cara menggunakan komputer. Karena jikalau kita tidak paham ataupun tidak mengerti, kita sangat tertinggal jauh teman-teman semuanya. Banyak cara untuk kita melihat tutorial misal di YouTube ataupun di Google. Masa kalian lihat YouTube aja tidak bisa gitu. Jadi banyak cara untuk teman-teman semuanya bisa menggunakan komputer. Walaupun tidak bisa melihat YouTube ataupun referensinya dari Google, ya kita bisa menanyakan orang yang bisa langsung kepada guru, mengadakan kursus, ikut kursus seperti itu. Jadi tidak ada halangan untuk kita terus belajar teman-teman. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik media pembelajaran. Nah, karakteristik ini memiliki arti yaitu sifat-sifatnya ya, atau karakternya. Sudah bisa kalian pahami dari katanya aja karakteristik gitu. Karakter dalam media pembelajaran. Nah, sudah pasti media pembelajaran ini ada beberapa karakter ataupun ciri utama ya, ataupun sifat-sifat utama dalam media pembelajaran gitu. Yaitu kejelasan pesan ya. Yang pertama itu. Oke lah. Yang pertama tentang karakteristik media pembelajaran itu yaitu kejelasan pesan. Pesan itu harus mudah dipahami dan tidak membingungkan gitu ya. Lugas dan akurat gitu, referensinya ada. Pesan-pesan yang disampaikannya jelas, tidak membingungkan, sehingga audiens ataupun siswa ya dalam ranah pembelajaran bisa lebih mudah memahami gitu. Karena kata-katanya lugas gitu dan akurat juga seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu daya tarik visual. Media harus menarik perhatian melalui desain visual ya. Dari warnanya, bentuknya, tata letaknya. Agar apa? Agar siswa bisa fokus mengikuti pelajaran tersebut gitu. Fokusnya siswa itu kadang kita bisa dilihat ataupun bisa menggunakan cara memberikan warna yang mencolok atau bentuk yang unik gitu, sehingga minat siswa itu lebih tinggi kepada media visual ini. Dan yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Nah, sudah pasti dalam pembelajaran ini memiliki tujuan ya. Media harus relevan dengan mendukung pencapaian hasil atau target belajar yang ditetapkan. Nah, selain untuk mempermudah pembelajaran, media juga yaitu memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi tidak lecor ataupun tidak mengarah ke hal-hal yang negatif, harus dengan sesuai dengan jalannya gitu, tidak kemana-mana gitu. Apalagi yang kita ajarkan yaitu misal contoh anak-anak SD ataupun SMP, kita harus benar-benar memberikan media itu vibes-nya harus positif terus-terusan. Karena apa? Karena anak usia SD dan SMP itu mudah didoktrin teman-teman, seperti itu ya. Dan kita sebagai calon pengajar harus lebih paham menempatkan pembelajaran yang bagaimana di mana gitu, seperti itu. Nah, poin selanjutnya yaitu kemampuan interaktif. Media ini ya harus melibatkan siswa secara aktif, komunikasi dua arah gitu. Ya jangan manipulasi gitu ya, ataupun manipulatif gitu. Ya karena sepi gitu ketika kita memberikan mata pelajaran ataupun memberikan pertanyaan, akan tetapi siswa tersebut diam saja gitu. Membuat siswa aktif itu sebetulnya gampang teman-teman. Bagaimana cara kita mengelola kelasnya, bagaimana cara kita merangkul siswa-siswanya.
Karena ketika kita setelah dekat dengan siswa, itu mudah untuk kita membuat jalinan ataupun komunikasi dua arah seperti itu. Yang terakhir yaitu nilai edukatif. Nilai edukatif ya. Media harus memiliki konten yang benar. Benar, sudah pasti benar, ada referensinya, bahasanya lugas, mudah dipahami, mutakhir, dan berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan atau keterampilan siswa, seperti itu. Jadi nilai edukatif ini nilai dalam hal kebaikan ya, hal positif gitu. Tidak ada dalam hal negatifnya. Jadi membuat siswa beredukatif menghasilkan ataupun membuat siswa akhir dari cerita kita yaitu video pembelajaran. Saya Supramana dan saya izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.